Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudah. Amma ba'd, faya ibadallah, jamaah sholat subuh rahimakumullah. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas beserta jajarannya, shoimin shoimat rahimakumullah. Di dalam pagi hari ini sebagai bentuk taqarrub ilallah, salah satu bentuk kedekatan kita kepada Allah, kita awali pagi hari ini sama-sama kita melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah sholat subuh kita di bulan Ramadan ini beserta ibadah-ibadah yang lainnya semuanya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shoimin shoimat rahimakumullah. Di dalam agama kita ada yang kita kenal dengan triple I. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah Islam, yang ketiga adalah ihsan. Ada iman, ada Islam, ada ihsan. Ini banyak dan cukup panjang pembahasannya di dalam kitab Fathul Majid ada. Tapi di dalam bagian daripada agama kita yang namanya rukun iman, kita dari kecil udah diajarin sama guru-guru kita. Iman percaya kepada Allah, terus billahi, kedua iman kepada para malaikat, terus rasul-rasul, kitab-kitab, hari kiamat, qada dan qadar, gitu ya. Bagian yang keenam, bagian dari rukun iman, ada yang namanya qada, ada yang namanya qadar. Ketentuan Allah yang Allah sudah tentukan fil azal, pada zaman fil azal ada ketetapan Allah. Kita ini sudah ditetapkan kalau subuh Ahad hari Jumat ini Allah sudah tentukan kita di dalam Masjid Al-Ikhlas, udah Allah tentukan. Semuanya sudah ditentukan. Makanya bersyukur subuh kita masih bisa berjamaah di sholat subuh di Masjid Al-Ikhlas. Nanti ada manusia yang tatkala Allah berikan ujian baru menyesali, ya Allah, kenapa kemarin-kemarin saya masih sehat, gitu ya, saya masih kuat, tidak mau melangkahkan kaki kita ke masjid. Itu perjalanan yang paling berat, itu adalah perjalanan menuju ke masjid. Apalagi subuh-subuh begini di bulan suci Ramadan. Tetapi dengan kesemangatan kita, Allah takdirkan kita pagi hari ini berkumpul di Masjid Al-Ikhlas. Ketentuan yang sudah terjadi itu namanya yang kita sebut dengan takdir, gitu ya. Qada dan qadar, takdir ketentuan Allah yang baik maupun takdir yang buruk, semuanya berasal dari Allah. Tetapi di dalam husnul adab, kalau ketentuan yang datangnya baik, itu kita kembalikan kepada Allah. Kalau ketentuan yang buruk, itu kita kembalikan kepada diri kita sendiri. Di bulan suci Ramadan ini kita diuji sama Allah, gitu ya. Kita lagi asik-asiknya ibadah puasa, Allah kirim nggak tanggung-tanggung. Itu air melebihi kapasitas.
gitu ya. Saya di Nuri 2 di dalam itu sebetis. Kepala sekolah saya rumahnya di PGP. Pas dia nanya, Pak Hakim, rumahnya banjir nggak? Banjir Pak. Seapa? Sebetis. Dia bilang bukan banjir itu mak, becek. Kata dia becek. Sebab dia di lantai 2 aja segini. Ya Allah, saya ternyuh banget. Ternyata kita nggak seapa-apanya. Allah berikan kita kesabaran di bulan suci Ramadan ini, gitu ya. Ketentuan yang Allah berikan kita harus terima, gitu ya. Sebab Allah sudah tentukan. Nah, itu hanya sekilas saja. Kita bersyukur dan berbahagia sekali kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Allah takdirkan kita sebagai umatnya baginda Rasul. Apa umatnya baginda Rasul? Allah berikan umatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu keistimewaan, kekhususan, kepadilahan, keutamaan. Apa keutamaannya? Kata baginda Rasul, ummati ummatun marhumah. Umatku itu, kata baginda Rasul, adalah umat yang penuh dengan rahmat kasih sayang, gitu ya, yang penuh dengan kasih sayang. Bahkan di dalam yang lain, umatnya baginda Rasul itu termasuk khairul umam, sebaik-baik umat. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Di dalam Al-Quran dikatakan kita ini diciptakan umatnya baginda Rasul sebagai umat yang terbaik, umat yang terbaik. Berbeda dengan umatnya Nabi Lut, berbeda dengan umatnya Nabi Nuh, berbeda dengan umatnya Nabi Musa. Umat-umat Nabi sebelumnya itu Allah berikan usia umur yang panjang. Nabi Adam Allah berikan umur 930 tahun. Kita jangankan 900 tahun, 90 tahun aja ngaku makan 3 kali, ngaku belum makan. Ya, penyakit apa tuh? Pikun yang kagak ada obatnya. Umat-umat terdahulu umurnya panjang. Umat Nabi Nuh 950 tahun. Umatnya Nabi Musa 800 tahun. Umat-umat Nabi selanjutnya ada yang 500, ada yang 300, ada yang 200, ada yang 150. Ingat banget saya naik Mayasari lagi, lu kan Mayasari itu ke Perumnas 1. Saya kalau nganterin surat bapak saya tuh di Ditlog Polri itu naik Mayasari terus diangkut, ongkosnya 150 perak. Mayasari kalau belum kebalik terus saya diangkutin kita itu. Ingat tuh saya muter kemarin itu. Ya. Nah, sahabat bertanya, ya Rasul, kalau umurnya umat kamu itu berapa? Inna umro ummati baina sitin wasab'in, kata baginda Rasul. Umurnya umatku itu antara berapa? 60 dan 70. Relatif umur umat Nabi itu pendek-pendek. Ya. Tetapi prestasi ibadahnya umat baginda Rasul tidak kalah dengan umat-umat sebelum baginda Nabi. Makanya kalau yang hari ini ada yang umurnya 59 tahun, 11 bulan, 27 hari, jangan mantang-mantang. Makan aja udah yang enak. Gitu ya. Kalau ada yang lebih dari umur tersebut, itu namanya bonus. Namanya bonus, gitu ya. Nah, umat baginda Rasul yang umurnya relatif sangat singkat ini,
Bagaimana biar ibadahnya sama dengan umat-umat Nabi sebelumnya yang umurnya relatif cukup panjang. Dan umur umat baginda Rasul, umat-umatnya itu kalau bisa masuk surga lebih dahulu. Gitu ya. Akhirnya umat baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Allah berikan keberkahan selama 12 bulan itu 1 bulan yang disebut dengan bulan Ramadan. Allah berikan keberkahan umatnya baginda Rasul, ada bulan yang sangat istimewa yang disebut dengan bulan Ramadan. Sekarang bulan apa ini? Bulan Ramadan. Udah berapa hari kita sekarang puasa ini? Hari keberapa? Berapa? 20 apa 21? 21. Perasaan cepet banget ya. Kagak berasa kita puasa. Kalau yang puasa itu nggak terasa. Kok udah 21 hari? Bahkan tahun besok puasa itu lebih cepat. Terus lebih cepat karena kita mau mendekati yang namanya kiamat. Lah belum lama Idul Fitri kemarin masih anak-anak, sekarang udah bawa anak. Kagak berasa. Lah nggak berasa. Tahu-tahu udah 21 hari. Beda sama yang kagak puasa. Udah kagak puasa, alhamdulillah ya. Lebaran udah tinggal seminggu lagi. Lah puasa kagak. Lebaran udah nanya tinggal seminggu lah, udah datangnya paling luar biasa gitu ya. Jadi umat baginda Rasul Allah berikan 1 bulan yang sangat istimewa yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya, yaitu bulan Ramadan. Pernah tidak terpikirkan bahwasanya Ramadan yang kita hadapi tahun ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita? Pernah nggak kita terpikirkan? Sehingga ada kehusuan, ada konsentrasi, grafik kita itu naik di dalam ibadahnya. Jangan-jangan ya Allah, Ramadan ini adalah Ramadan terakhir saya, atau cuma sampai saya Idul Fitri biar bisa pakai baju baru. Pernah terpikirkan gitu? Kalau terpikirkan seperti itu, mudah-mudahan ada keseriusan kita di dalam beribadah. Mungkin bulan-bulan yang lain biasa saja, kalau bulan Ramadan kalau bisa meningkat. Kenapa? Umur kita udah banyak. Ini di bulan Ramadan kemarin, tahun ini belum sampai selesai, belum lama Masjid Nurul Iman tuh Patuha yang kelelep sampai atap kemarin. Pagi-pagi udah innalillahi, terus di jalan mana udah innalillahi. Ya Allah, andaikan Ramadan ini terakhir bagi saya, mudah-mudahan amal ibadah saya diterima oleh Allah. Sekali lagi, umur kita udah banyak. Makanya Nabi ketika akhir Sya'ban, beliau berpidato di hadapan para sahabat. Bulan Ramadan dikasih tahu supaya orang yang belum tahu jadi tahu. Yang udah tahu tambah mantep. Bahwasanya bulan Ramadan ini adalah syahrun azim, bulan yang agung. Yang ngomong Nabi yang sangat agung, bulan yang agung. Makanya dibilang wasahru Ramadan syahru ummati, bulan Ramadan itu adalah bulannya umatku, bulannya bonus panen. Semua amal kebajikan yang kita lakukan semuanya dilipat gandakan. Syahrun mubarak, kata baginda Rasul, bulan yang penuh dengan keberkahan. Guru kita sering jelasin tuh, Ustadz Karimul A'la, apa yang dimaksud dengan berkah? Ziyadatul khair fi sa'nil khair, bertambah-tambah kebaikan kita pada sesuatu yang memang sejatinya udah baik.
Logika apa simpelnya aja. Kita nih punya pisang, ibu punya pisang, nih sore. Pisang kita kasih keju, enak nggak? Kita kasih mesis, enak nggak? Kita kasih susu, enak. Pisang yang sejatinya udah enak, kita tambahin lagi, jadi tambah enak. Itu namanya berkah. Mohon maaf ya, gagang pacul aja kita taruhin apa? Susu, taruh mesis, kita jilatin enak. Ya, itu yang namanya berkah. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Nih, bulan suci Ramadan. Semuanya tambah berkah. Ya. Apa menunya? Bulan Ramadan yang sudah datang katanya hari ini udah ke-21 hari. Jangan sampai tamu nanti meninggalkan kita tidak ada image, tidak ada kesan bagi tamu tersebut, karena tuan rumahnya cuek bebek, tidak menyambut tamu tersebut. Apa menunya bulan suci Ramadan? Siangnya kita berpuasa, malamnya kita qiyamul lail, beribadah. Siang kita puasa. Bini yang asalnya halal jadi haram. Tempe yang asalnya halal jadi haram. Gitu ya. Malamnya kita beribadah. Apa malamnya salah satu bentuk ibadah kita? Kita sholat taraweh. Gitu ya. Masih sholat taraweh nggak usah di Al-Ikhlas? Masih. Di Indonesia taraweh macam-macam. Ada yang tarawehnya diskon 60%. Ada. Ada yang tarawehnya full. Biarin dah, terserah. Yang penting sholat taraweh. Gitu ya. Ada yang 60%, ada. Yang full, ada. Yang penting taraweh. Gitu ya. Siapa imamnya? Wah, Bapak Anu, enak nih dia mana? Lewat mana? Lewat tol Cipali. Gitu ya. Pas besok imam mana nih? Ya, lama banget ini maaf katanya. Besok pindah ke masjid saya tuh, Nurul Huda dekat Pasar Poncol. Imam tersebut besok malamnya tugasnya di situ. Ya, dia lagi ketemu. Sholat tarawih. Sholat tarawih, sholat sunnah yang ada pada bulan Ramadan. Jangan dianggap enteng. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, sholat tarawih. Ya, jangan dianggap enteng. Sebab bulan Ramadan, orang yang melaksanakan ibadah sunnah di bulan Ramadan itu ganjarannya 70 kali seperti ibadah wajib di bulan-bulan yang lain. Sholat duha, sholat tahajud itu seperti 70 kali kita ibadah wajib melaksanakan sholat sunnah di bulan Ramadan, di bulan yang lain seperti ibadah wajib 70 kali. Nih bapak-bapak kalau malam bangun sahur, bantuin bini kagak bisa, sempetin sholat tahajud, jangan banyak-banyak, 2 rakaat aja sambil nemenin bini. Bini kan ditemenin nyiapin sahur kan girang. Lantar kalau sendiri kalau ada yang nyolek gimana? Gitu ya. Sempetin 2 rakaat. Tuh 2 rakaat sholat sunnah tahajud di bulan Ramadan ganjarannya 70 kali ibadah wajib di bulan yang lain. Masya Allah. Tuh. Ya. Jangan dianggap enteng sholat tarawih. Tuh kata ulama, orang yang puasanya siang puasa, malamnya kagak taraweh, kayak orang pakai celana walaupun mereknya mahal, yang belinya di mall tuh. Dia jam 10 ke Pasar Mangga pakai celana tapi kagak pakai baju. Lah orang-orang pada nengok. Saat-saat itu ngomong-ngomong udah lama dia ya? Udah lama apa belum? Oh ya kayaknya belum lama. Tuh, kalau hari ini kita tidak sempat sholat duha atau nggak sempat sholat tahajud, di bulan yang lain boleh kita kodok sholat tersebut. Tapi ketika di luar bulan Ramadan,
Kamu mau ngapain? Saya mau sholat taraweh. Lah paling itu udah lama miringnya dia apa? Kagak ada kodo sholat taraweh di bulan yang lain, cuma ada bulan Ramadan. Rugi. Makanya kalau yang semalam nggak sempet sholat taraweh, sempetin. Secapek apapun kalau kita nggak keburu di masjid, di rumah sendiri nggak apa-apa. Mau yang 60% kayak mau yang 70% kayak, jangan sampai. Biar ada apa? Ada kegirohan kita di dalam beribadah di bulan Ramadan. Gitu ya. Kemudian apalagi di dalam bulan Ramadan ini ada keistimewaan yang sangat luar biasa. Yang adanya malam-malam. Adanya malam. Adanya malam. Kemudian apalagi cluenya? Adanya 10 terakhir di bulan Ramadan. Cluenya. Ada lagi, biasanya datangnya pada malam-malam ganjil. Malam-malam berapa malam? Semalam, Bu. 21. Semalam malam apa, Bu? Biasanya Bapak yang ingat banget. Pak, semalam malam apa, Pak? Malam Jumat. Malam 21 malam Jumat juga. Adanya cluenya malam-malam ganjil. 10 terakhir di bulan Ramadan. Malam apa, Bu? Malam apa ya, Mbak Ayu? Kayaknya saya belum beli rengginang dah katanya malam ini. Malam apa? Lailatul Qadar. Adanya cuma di bulan Ramadan. Makanya ketika umat Nabi bertanya kepada Rasul, umur umatku itu antara 60 dan 70. Bagaimana biar prestasi ibadahnya sama dengan umat-umat sebelumnya? Nabi begitu sayang sama umatnya. Ya Rabbi, qad ja'alta ummati aksorol umam wa aqalluha a'malan. Ya Allah, umatku itu umurnya relatif pendek-pendek, amalnya sedikit. Rasul berdoa kepada Allah, biar umurnya relatif sangat singkat, tapi nilai kualitas ibadahnya sama dengan umat-umat sebelumnya. Sebagai permohonan Nabi, Allah kabulkan. Malam di bulan Ramadan 10 terakhir biasanya malam-malam ganjil yang kita kenal dengan Lailatul Qadar. Apa Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih cakep, lebih baik daripada 1000 bulan. Apa maknanya 1000 bulan? Yang pertama maknanya takdidan. 1000 bulan, 1000 dibagi 12 berapa? 1000 dibagi 12. 1000 bulan tuh dibagi 12 tahun berapa, Bu? Pak? Nah, yang ada HP tan berapa? Berapa? 83,333. Ya genepin dah, 83 tahun 4 bulan. Kalau kita beribadah pada malam Lailatul Qadar itu seumuran kita. Ibadah pada malam tersebut kita seperti beribadah 83 tahun 4 bulan. Seumuran kita. Mungkin kita lagi masih muda, ada yang ora jelas hidupnya. Paling kecil kita minimal nyolong jambu kali. Nah, malam Lailatul Qadar itu seumuran kita tuh. Kalau kita beribadah malam tersebut lebih cakep, lebih bagus daripada 1000 bulan. Berapa tadi? Berapa tahun? 83 tahun 4 bulan. Itu makna yang pertama. Yang dibilang Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. 83 tahun 4 bulan. Makna yang kedua tamsilan. Apa tamsilan? Perumpamaan. Apa perumpamaan? 1000 bulan
Di dalam hitungan bahasa Arab yang asli, angka tertinggi itu 1000. 1, 2, 10 misalnya, 10, 20, 30 sampai 100, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Angka tertinggi di dalam bahasa Arab itu 1000. Enggak ada. Paling tertinggi 1000. Jadi kalau kita beribadah malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000. Angka tertinggi 1000. Enggak ada sejuta dalam bahasa Arab. Sejuta di dalam bahasa Arab, bener nggak Ustaz? Alfu alpin. Apa alfu alpin? 1000-nya 1000. 1000-nya jumlahnya 1000. 1000-nya 1000 berapa, Bu? Sejuta ya, bener nggak? 1000 nolnya berapa? 3 kan ya? 3 sama 3 jadi berapa? 6. Tambah 1 jadi berapa? Sejuta. Alfu alpin nyebutnya 1000. Kalau sekarang miliun dan sebagainya itu bukan bahasa Arab, mu'arab namanya. Jadi orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Maknanya kita ibadah kalau malam tersebut sepanjang bulan. Kalau misalnya angka tertinggi di negara kita Indonesia, angka tertingginya apa? T apa T? Bukan plat Kerawang, bukan. T apa T? Saya kalau ngeliat T kali gemetar kali saya. Ngeliat M aja saya belum pernah. Ibarat kalau angka tertinggi T 1.000.000.000, ibadah kita malam Lailatul Qadar itu lebih tinggi daripada triliunan. Itu maksudnya. Bukan lebih baik dari 1000 bulan. Di atas 1000 bulan kalau tertingginya T di negara kita, itu lebih daripada T kita ibadah tersebut. Tuh sebagai kasih sayangnya baginda Rasul kepada umatnya. Rasul mohon kepada Allah, Allah berikan umatnya malam Lailatul Qadar 10 yang terakhir. Ini kita udah masuk 10 yang terakhir fasenya. Kalau 10 yang pertama kemarin malam-malam yang penuh dengan apa? Rahmat. 10 yang kedua yang penuh dengan ampunan. 10 besok yang sekarang nih yang ketiga apa? Itkun minanar, pembebasan dari api neraka. Tapi jangan saya mah yang terakhir aja itkun minanar, langsung dipoto buka di Masjid Al-Ikhlas banyak takjilnya. Saya mau itkun minanar. Lah kagak bisa dapetin itkun minanar kalau belum lewatin apa dulu? Rahmat, ampunan, itkun itkun minanar. Kalau zaman kita sekolah SMA. Oh SMA. Ampunan itu SMP. Rahmat itu lah nggak bisa langsung SMA. Lah dikasih Pitagoras logsin tangan lah repot. Rahmat dulu, SD dulu. SD udah lulus baru ampunan SMP. Mau SMP 52 kayak di sini, mau SMP 4 atau SMP 54, ampunan. Nanti ampunan udah kita lewatin baru itkun minanar. Kagak bisa langsung SMA. Tuh kita rahmat mudah-mudahan udah kita lewatin, ampunan udah kita lewatin. 10 yang terakhir yaitu itkun minanar. Mudah-mudahan kita di itkun minanar malam terakhir ini. Cari ya malam Lailatul Qadar. Ayo, jangan menurun ibadah kita. Yang sempat baca Quran, ayo baca sholawat, ganjarannya gede banget di bulan Ramadan. Baca zikiran luar biasa. Kita duduk begini aja nih luar biasa. Iktikaf. Kita tahu Jumat ada kajian misalnya di bulan Ramadan. Apa balasannya orang yang nuntut ilmu di bulan Ramadan? Mau tahu nggak Bu? Apa mau tahu banget?
Orang yang menuntut ilmu di bulan Ramadan, kata baginda Rasul, bikulli kodamin ibadatu sanah. Dari rumah kita ke masjid ini kita niat sholat berjamaah, kita biarin dengerin guru, ilok atuh kagak ada yang nyangkut, ngantuk-ngantuk biarin, kaki asam manis nggak apa-apa, belonjor. Orang yang nuntut ilmu di bulan Ramadan itu satu langkahnya itu dihitung ibadah 1 tahun. Bikulli kodamin ibadatu sanah, kataballahu lahu bikulli kodamin ibadatu sanah. Allah catat tuh orang tersebut satu langkah dihitung ibadah 1 tahun. Orang yang nuntut ilmu di bulan Ramadan, ya Allah, luar biasa. Wa ma min imra'atun tatlubu zaujiha, seorang istri yang meminta kepada suaminya keikhlasannya, keridoannya. Bang, saya minta ikhlas ya, minta redonya. Apa minta ikhlas redo apa nih? Saya kagak masak hari ini, saya mau hatamin Quran nih, tanggung banget. Seorang istri yang minta ridho sama suaminya, keikhlasannya, maka seorang istri itu mendapatkan pahala seperti siapa? Asiyah wa Maryam, seperti bunda Asiyah dan bundanya ibu Maryam. Siapa Bu Asiyah? Istri Raja Fir'aun. Yang ngambil Fir'aun tuh, pas dilihat laki-laki yang Firaun udah main hunus pedang aja, mau dibelah dua. Emang ongol dibelah dua? Jangan kata Asia, kita kan belum punya keturunan. Dirawat tuh sama Asia luar biasa, Raja Firaun. Ibu Maryam, siapa ibu Maryam? Anaknya Imron, ibunya Nabi Isa. Anak gadis yang kagak ada suaminya, tahu-tahu hamil, padahal ahli ibadah. Ya Allah, dapat cacian, dapat cemohan luar biasa. Ini nazartu lirrahmani sauman. Anak sekarang nggak mau kalah. Anak perempuan kagak ada suaminya, kayak Maryam katanya. Lah beda. Kalau itu mah skenarionya Allah. Lah anak sekarang banyak banget Bu. Ya Allah, maaf ya Bu, Bapak nih. Saya kan di sekolah ngurusin anak-anak yang tingkat SMP. Kita di sekolah sebatas kemampuan kita di sekolah, tapi di luar kita kan nggak tahu pergaulannya. Baru dapat info saya, ya Allah, katanya udah gede 3 bulan. Masya Allah, dicari. Ibu makan tahu banget anaknya, we, masuk angin udah dikerokin, jamu tolak angin udah, ditanya 4 mata. Lu siapa yang nganuin? Kata emaknya, nangis. Tukang agar mak. Lah, ya Allah. Jangan ya, agak mau kalah sama Maryam. Tuh seorang istri yang menuntut keredoan suaminya di bulan Ramadan, pahalanya seperti Asia dan Maryam. Ya, kita kejar nih Lailatul Qadar. Mudah-mudahan tahun ini kita mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, semenit lagi. Di bulan Ramadan ini ada zikiran yang Nabi ajarkan. Kita baca, sering-sering kita baca. Ada 4. Apa? Yang pertama kita kalimat syahadat. Apa yang pertama? Asyhadu alla ilaha illallah. Yang kedua istighfar. Astagfirullah. Yang ketiga mohon surga. As'aluka ridho kawal jannah. Yang keempat, wa a'udzubika min sakhotika wanar. Sering-sering baca itu. Mau 300 kali, mau 1000 kali, mau 100.000 kali. Ya saya mah cuma bisanya 2 kali atau 10 kali Ustaz. Itu mah kelas PAUD namanya. Kelas PAUD. Bisa Bu bacanya? Bisa Pak ya? Ayo kita bareng-bareng. Asyhadu alla ilaha illallah. Yang kedua, astagfirullah. Yang ketiga, as'aluka ridhoka wal jannah. Yang keempat,
wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Sekali lagi Pak, bareng Bu. Asyhadu alla ilaha yang kedua, astaghfirullah. Ketiga, as'aluka ridhoka wal Yang keempat, wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Apalagi menjelang berbuka tuh, banyak-banyak baca itu ya. Jangan kolak dibolak-balik, asinan dibolak-balik baik. Mau buka, jangan baca tuh. Yang empat tadi, asyhadu alla ilaha illallah, kalimat tauhid. Yang kedua, astagfirullah, mohon ampun. Yang ketiga, as'aluka ridhoka wal saya mohon keikhlasanmu ya Allah agar aku dimasukkan ke surganya Allah. Yang keempat, wa a'udzubika min sakhatika wan, agar kita dihindarkan daripada kemurkaan, disentuh oleh api neraka. Banyak-banyak Bu ya Pak, baca 4 kalimat tersebut. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi pribadi saya sendiri. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini selalu Allah berikan keberkahan, Allah berikan keridoan, segala urusan dunia dan akhirat kita Allah berikan kemudahan. Anak cucu kita, keturunan kita mudah-mudahan dijadikan anak keturunan yang soleh dan soleha. Keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan mudah-mudahan ibadah sholat kita, puasa kita, ruku kita, sujud kita, tadarus kita, tarawih kita, zakat, infak, sedekah kita, semuanya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya saya mohon maaf, ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.